Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi ya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang mungkin ini akan dipakai oleh proyek-proyek kita berikutnya, yaitu mengenai Laravel 8. Jadi Laravel 8 ini apa sih gitu ya? Kok harus pakai Laravel 8 gitu ya? Kenapa nggak CI atau kenapa nggak framework atau kenapa nggak Cake gitu ya? Atau pembuatannya aplikasi pakai natif aja, PHP natif seri 7 atau seri 5 dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa alasannya. Jadi yang pertama, kita kenalan dulu dengan Laravel. Jadi apa itu Laravel? Nah, jadi Laravel itu sebetulnya dia merupakan kerangka kerja yang membantu development web aplikasi. Dan di dalamnya itu sudah banyak fitur Bootstrap yang masuk di dalam. Jadi Bootstrap itu salah satu framework untuk tampilan UI kita ya gitu. Nah, kerangka ini yang membantu development aplikasi jadi lebih menyenangkan. Jadi salah satu penemunya yaitu Taylor Otwell itu mengharapkan dulunya itu bahwa Laravel ini dibangun sebagai alternatif dari CI. Nah, dan dia pengen katanya orang-orang yang membuat web aplikasi itu lebih menyenangkan gitu. Nah, makalah hadir Laravel ini. Nah, terus apa sih kelebihannya gitu yang kita harus tahu gitu daripada beberapa framework yang lain gitu. Nah, yang pertama open source. Ya. Yang kedua, library-nya lengkap, yang ketiga stabil, yang kelima, yang keempat komunitasnya kuat, ekosistem terlengkap dan sintaknya elegan. Nah, yang pertama open source dan 100% free license MIT. Nah, MIT itu adalah salah satu lisensi yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi di Amerika. Dan itu memungkinkan semua orang untuk mengakses dan memodifikasi berbagai source tanpa bayaran dari orang yang membuatnya gitu. Nah, jadi ada sebuah lisensi tersebut yang membuat kita bisa memodifikasi aplikasi atau source dari orang yang membuatnya. Ya. Jadi tadi kreatornya itu Taylor Otwell itu ya si Om ini tuh pengen semua orang bisa memodifikasinya gitu. Framework yang dibuat tadi. Yang kedua, library-nya lengkap. Ada library apa aja? Nanti di sana kita akan ketemu banyak untuk model gitu ya. Library model untuk membuat fungsi-fungsi yang akan melakukan modifikasi terhadap database. Terus di situ juga ada relasi-relasi yang bisa kita atur dan di situ ada beberapa UI UX yang udah siap kita pakai termasuk dengan authentication. Nah, jadi ini termasuk salah satu framework yang paling lengkap daripada yang lain gitu ya. Yang ketiga stabil. Kenapa dia stabil? Karena ini yang keempatnya ada hubungan dengan yang keempat, komunitasnya kuat. Jadi para programmer expert di bidang PHP itu mereka gabung di komunitas yang ada di Laravel. Dia melakukan monitoring setiap script gitu ya, sehingga celah-celah keamanan dijaga oleh mereka bersama gitu. Karena banyak dari programmer expert ini menginginkan juga scriptnya berjalan lancar gitu. Kan nggak mungkin masa programmer pengen scriptnya itu dijebol sama banyak orang gitu. Nah, sedangkan karena ini open source dan source-nya dipublish di GitHub, maka orang-orang melakukan update dari bugs-bugs kecil dan versi terakhir yang sekarang adalah versi 8. Dan versi 8 ini menggunakan juga PHP minimum 7.3. Itu minimumnya. Lebih bagus dari itu 7.4. Syukur-syukur kalau ada yang bisa 8 itu lebih bagus. Jadi PHP yang terbaru itu PHP 8. Sempat ada guru yang ditanya, Pak, Ibu, PHP yang terbaru berapa? Oh, lupa lagi. Oh, ya kemungkinan mungkin versi itu nggak begitu penting gitu. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi, versi itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman pakai versi 7, kemungkinan besar nggak akan bisa jalan gitu ya.
Kemungkinan besar nggak bisa jalan. Karena minimum itu 7.3. Ya. Berikutnya ekosistem terlengkap. Dari mana kita tahu ekosistem ini terlengkap? Jadi kalau kita browse ya. Oke. Nah, kita sambil lihat baca dokumentasi di sini. Kita lihat nih. Jadi ekosistem dari Laravel itu ini memungkinkan ada yang pertama nih. Tools ekosistem yang keren banget, serverless. Jadi serverless itu kita membuat aplikasi tapi tanpa kita pikirkan bagaimana cara mengatur server gitu. Jadi aplikasi yang kita buat itu langsung kita push, nanti mereka akan mengatur bagaimana caranya dia langsung online gitu. Nah, ini serverless. Terus ada server management. Nah, jadi aplikasi yang kita publish nanti bisa diatur dengan manajemen server yang kita buat. Jadi ini mah tanpa mengetahui server, ini mah kita yang memanage servernya. Nah, berikutnya ada deployment downtime. Nah, jadi itu memastikan nanti semua project yang kita publish itu tidak akan pernah down. Jadi kalau pernah mendengar mungkin ada monitoring, pernah lihat belum? Ada robot monitor. Pernah lihat ini? Nah, oke. Jadi dengan robot ini kita juga bakal tahu aplikasi kita yang kita buat ini berapa banyak yang sering down. Nah, di sini langsung muncul aplikasi-aplikasi yang kita buat nih. Oke, ini uptime 100%. Restoran 99%. Oke. Jadi semua aplikasi puluhan kita, ini yang saya buat ya. Ini ngasih tahu, oh ini down banget nih 0,0%, berarti ini benar-benar mati servernya gitu kan. Oh ini nih 99%. Kalau di angka 99% servernya itu yang disebut dengan apa ya? Itu udah bagus gitu. Jadi 99% itu udah bagus banget gitu. Jadi kalau di bawah 99% berarti kemungkinan server atau hosting yang kita pakai itu bisa jadi sering down. Nah, kenapa? Karena sekali lagi uptime itu penting. Jadi ketika server yang kita pakai sering down, maka aplikasi yang kita pakai juga berarti banyak matinya gitu. Ya. Contoh ini FatForce. Nah, ini FatForce 100%. Ya. Jadi sekali lagi downtime ini sangat penting bagi orang yang ngebuat aplikasi ya gitu. Oke. Berikutnya ada monitoring. Ini keren banget. Jadi kita bisa melakukan monitoring dari keadaan kesehatan aplikasi kita. Tapi banyak dari ekosistem ini yang berbayar juga ya. Oke, ini ada administration panelnya. Ini Echo ini untuk ngekirim sebuah event secara real time. Jadi kalau nanti kita main chat messenger dan lain sebagainya atau mengirim notifikasi secara real time, ini Echo itu salah satu tools yang bagus tuh. Berikutnya untuk yang Lumen. Nah, Lumen itu kalau dalam framework yang lain itu banyak disebut dengan Slim PHP ya. Jadi kalau kita pernah lihat ada Slim PHP. Nah, jadi Slim PHP ini salah satu framework yang sangat kecil yang fungsi utamanya fokus di ini nih, API gitu ya. Jadi dia hanya mengurus mengenai ini nih teman-teman nih. Nah, router, PSR7, middleware, dan dependensi. Jadi fokusnya itu hanya mengirim post atau get dan semuanya berbau API gitu. Jadi ini benar-benar fokus ke beberapa hal yang tadi. Nah, jadi banyak yang pakai Slim PHP ini untuk urusan ini, urusan API gitu. Nah, ternyata Laravel juga sudah buat namanya Lumen. Jadi kalau kita mau pakai API, di situ ada Lumen. Berikutnya ada Sail. Nah, jadi Docker itu juga bisa diinstal di komputer kita. Nah, pakai Sail. Dan ini masih banyak yang lainnya tuh. Oke, lengkap banget ya. Jadi Laravel termasuk salah satu framework yang lengkap. Baik, yang pertama kita akan terbiasa dengan membaca dokumentasi. Jadi, aplikasi yang akan kita buat sekarang ini contohnya menggunakan aplikasi Laravel 8. Tapi sebelum kita install, ini cara installnya ada banyak ya. Jadi kalau kita mau install di macOS nih, bisa dari Docker ya.
Terus kalau dari Windows ini juga bisa dari Shell, atau kalau dari Linux juga ini bisa pakai CURL, atau yang kita pakai mungkin sekarang kita bisa pakainya via Composer. Composer apa? Oke, jadi kita sambil berjalan-jalan di Composer. Oke. Nah, jadi Composer ini kalau dulu di tim musik itu orang yang membuat apa ya? Lagu ya gitu ya. Dia tahu nada tinggi dan rendah dan dia juga bisa mengendalikan banyak orang gitu ya. Nah, tapi di sini ini bukan ke situ arahnya. Arahnya ini ke dependency manager for PHP gitu ya. Jadi bahasa pemrograman PHP ini dikumpulkan di dependency manager Composer. Dan Laravel tadi merupakan bahasa pemrogramannya ditulis menggunakan PHP. Jadi Laravel itu dipublish oleh Tyrell Outwell ke Composer. Nah, dari Composer ini kita akan download ke laptop kita gitu maksudnya. Jadi caranya salah satunya adalah menggunakan Composer. Dan Composer yang sekarang ini bisa kita cek, ini menggunakan versi 2 ya. Berikutnya selain pakai Composer, di sini juga ada yang pakai, kalau di Mac itu ada namanya Valet. Kita ketik Valet. Nah, Valet ini. Jadi selain dari Composer, kalau pakai Mac ini ada yang pakai Valet. Jadi Valet juga sama seperti tadi Composer, cara menginstalnya hanya di sini bisa langsung otomatis di generate gitu ya. Ini keren banget sebetulnya. Jadi dibuatkan juga domain nanti di dalamnya untuk tes aplikasi yang kita buat. Ini menggunakan Valet. Sekarang kita akan langsung coba. Kalian jangan coba, lihat dulu ke depannya. Oke. Yang dipastikan pertama, kita sudah ada Visual Studio Code-nya, teman-teman. Oke.